Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 semester 2 kelas A akan mempresentasikan materi untuk mata kuliah Filsafat Pendidikan. Nah, nama saya Dira Madanti, NIM 119200729. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 akan membahas mengenai tokoh filsafat pendidikan Islam. Filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu filosofia, yang terdiri dari dua kata, yaitu philo dan sophia. Philo ini memiliki arti cinta dalam artian yang luas, yaitu ingin, dan karena itu lalu berusaha untuk mencapai yang diinginkannya. Sedangkan sophia itu artinya kebijakan dalam arti pandai, pengertian yang mendalam dan cinta pada kebijakan. Nah, dalam filsafat ini terdapat cabang-cabang ilmu yang membahas atau mengkaji filsafat pada bidang-bidang tertentu, salah satunya yaitu filsafat pada bidang pendidikan. Nah, dari sekian banyaknya tokoh-tokoh filsuf mengenai filsafat pendidikan ini di dunia Islam juga memiliki tokoh-tokoh filsafat pendidikan. Nah, tokoh-tokohnya akan dibahas oleh rekan saya selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Biografi Ibnu Khaldun. Nama lengkap Ibnu Khaldun adalah Abu Zaid Abdu Ar-Rahman Ibnu Muhammad Ibnu Khaldun Al-Hadromi. Beliau lahir di Tunisia pada tanggal 27 Mei 1332 Masehi. Kemudian wafat di Kairo pada tanggal 17 Maret 1406 Masehi pada umur ke-73 tahun. Ibnu Khaldun adalah salah satu dari sekian banyak filsuf, dari sekian banyak cendekiawan muslim yang berhasil menorehkan sejarahnya di dunia ini melalui tulisan tangannya yang ia muat di dalam kitabnya. Kitab-kitab Ibnu Khaldun berjumlah 33 kitab. Dua yang paling terkenal itu adalah kitab yang berjudul Muqaddimah dan kitab yang berjudul Al-Ta'rif bi Ibnu Khaldun. Keistimewaan yang beliau miliki itu adalah ketika beliau masih kecil, beliau sudah bisa menghafal 30 juz di dalam Al-Quran. Kemudian, ketika beliau berumur 18 tahun, beliau mampu untuk memahami berbagai macam jenis disiplin ilmu yang berbeda. Disiplin-disiplin ilmu itu salah satunya adalah filsafat, ilmu tasawuf, dan ilmu metafisika. Pemikiran Ibnu Khaldun yang ditulis di dalam kitabnya itu mampu melihat, mampu menganalisis fenomena kemasyarakatan yang terjadi dengan menggunakan analisis historis, sehingga gejala kemasyarakatan dan sejarahnya itu mampu dipecahkan melalui tulisan tangannya. Dan inilah yang kemudian dijadikan sebagai dasar teori kemasyarakatan modern yang banyak dikaji oleh sejarawan, oleh sarjana yang pada zaman modern ini. Ibnu Khaldun bukan hanya tertarik kepada bidang filsafat, kepada bidang ekonomi atau metafisika, tetapi beliau juga tertarik ke dalam bidang pendidikan. Menurut Ibnu Khaldun, tujuan pendidikan itu adalah untuk menyiapkan peserta didik mengenai keagamaannya, menyiapkan peserta didik mengenai akhlaknya, menyiapkan peserta didik mengenai sosialnya, kemudian menyiapkan peserta didik mengenai pekerjaannya, menyiapkan peserta didik mengenai pemikirannya, dan menyiapkan peserta didik mengenai kesenian. Menurut Ibnu Khaldun, pendidik itu adalah seseorang yang memiliki pengetahuan psikologis peserta didik. Nah, pengetahuan psikologis ini akan sangat membantu pendidik untuk mengenal lebih dalam peserta didiknya. Prinsip-prinsip yang harus digunakan oleh pendidik menurut Ibnu Khaldun itu ada beberapa, yaitu prinsip pembiasaan, prinsip tadrij, prinsip pengenalan, prinsip umum, prinsip kontinuitas, prinsip bakat dan kemampuan, dan yang terakhir adalah prinsip anti kekerasan. Menurut Ibnu Khaldun, peserta didik itu adalah orang yang belum dewasa yang memiliki potensi kemampuan yang masih perlu untuk dikembangkan.
Metode pendidikan menurut Ibnu Khaldun pada zamannya itu adalah segala macam bentuk kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam menunjang mata pelajarannya. Kemudian, kurikulum pada zaman Ibnu Khaldun itu masih terbatas oleh pengetahuan yang dikembangkan oleh guru atau sekolah dalam bentuk mata pelajaran tertentu. Kemudian mata pelajaran itu ditulis dalam sebuah kitab yang nantinya akan dikaji oleh pelajar. Nama saya Kansa ini NIM 192070034. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai pemikiran Ibnu Miskawayh dalam pendidikan. Ibnu Miskawayh sebenarnya tidak memiliki karya yang secara khusus membahas mengenai pendidikan, namun salah satu karyanya yakni Tahzib membahas hal yang berkaitan dengan pendidikan, yakni kejiwaan, akal, dan juga etika. Ketiga hal tersebut dipandang oleh Ibnu Miskawayh sebagai hal yang sangat berkaitan dengan pendidikan karena ia tumbuh di lingkungan yang sangat tidak bermoral dan menjadikannya berpikir bahwa moral, etika atau akhlak akan menjadikan manusia menciptakan lingkungan yang damai dan juga bersahaja. Nah, pembinaan mengenai akhlak ini pun akan membuat manusia mengetahui mana hal yang boleh ia lakukan dan hal yang harus ia tinggalkan. Nah, dari sini pemikirannya pun didasari oleh 3 filsafat, yakni filsafat manusia, jiwa, dan juga akhlak. Dalam filsafat manusia, Ibnu Miskawayh menjelaskan bahwa manusia terdiri atas 2, yakni rohani dan juga jasmani. Kedua hal tersebut akan membuat manusia memiliki potensi atau kemampuan yang mendasari pribadinya. Namun hal tersebut dapat berubah karena faktor luar. Faktor luar tersebut adalah lingkungan hidupnya. Selain itu, ada pun filsafat jiwa dan juga filsafat akhlak. Filsafat jiwa dijelaskan bahwa itu merupakan hal yang tidak dapat diindra dan terdiri atas 3, yakni rasional, apetitif, dan juga syahwat. Ketika ketiga hal tersebut normal, serasi, dan juga patuh, itu akan membuat dalam jiwa rasional tumbuh keutamaan ilmu dan juga filsafat yang akan menjadikan orang tersebut memiliki kesopanan, kesabaran, kesederhanaan, keberanian, dan sikap-sikap lain yang baik. Selain itu, ada pun filsafat akhlak diartikan sebagai aktivitas yang dilakukan secara spontan. Ibnu Miskawayh juga menyebutkan bahwa pendidikan dapat berjalan sistematis dengan baik dan benar jika didasari oleh pemahaman mengenai jiwa yang benar. Nah, dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa pemikiran mengenai pendidikan Ibnu Miskawayh ini mengacu kepada kondisi psikologis dan juga kesiapan peserta didiknya. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang Ibnu Taimiyah, tokoh filsafat yang bernama Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah memiliki nama lengkap Taqiyuddin Ahmad bin Abdul Al-Halim bin Taimiyah. Banyak sumber yang menyebutkan tentang kelahirannya beliau, namun kebanyakan sumber menyebutkan bahwa ia lahir di kota Haran, wilayah Syria, pada hari Senin 10 Rabiul Awal tahun 661 Hijriah, bertepatan dengan 22 Januari 1263 Masehi, dan wafat di Damaskus pada malam Senin tanggal 20 Zulqa'dah tahun 728 Hijriah, bertepatan dengan 26 September tahun 1328 Masehi. Ayahnya bernama Syihab ad-Din Abdul Al-Halim ibnu Abdul As-Salam. Sejak kecil dikenal sebagai seseorang yang mempunyai kecerdasan otak luar biasa, tinggi kemauan dan kemampuan dalam studi, tekun dan cermat dalam memecahkan masalah, tegas dan teguh dalam menyatakan dan mempertahankan pendapat, ikhlas, rela berkorban dan siap berjuang untuk jalan kebenaran. Karena pemikirannya yang bagus dari kecil sehingga Ibnu Taimiyah menjadi seorang ulama, pemikiran dan praktisi yang menaruh perhatian besar terhadap masalah-masalah yang muncul di masyarakat. Karya Ibnu Taimiyah meliputi berbagai bidang keilmuan seperti tafsir, ilmu tafsir, ilmu hadis, fikih, usul fikih, akhlak, tasawuf, mantik atau logika, filsafat, politik, pemerintah, tauhid atau kalam, dan lain-lain.
Dari karya-karya tulisnya, itulah pemikiran Ibnu Taimiyah dapat diketahui, termasuk pemikirannya dalam bidang pendidikan. Pokok-pokok pemikiran Ibnu Taimiyah dalam bidang pendidikan utama dan mendasar dalam filsafat pendidikan adalah tauhid, yaitu menyatakan dua kalimat syahadat sebagai pangkal utama ajaran Islam. Tauhid menurut beliau dibagi menjadi tiga, yaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Dua tabiat insaniyah atau kemanusiaan. Menurut beliau, manusia dibagi menjadi dua unsur. Yang pertama, unsur jasmani atau badan, dan yang kedua, unsur batin atau al-qalbi. Yang kedua merupakan tujuan pendidikan, di mana tujuan pendidikan ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama, tujuan individual. Tujuan individual, pada bagian ini beliau mengatakan bahwa pribadi muslim yang baik merupakan orang yang mempunyai kepribadian sempurna, yaitu yang lurus jalan pikiran serta jiwanya, bersih keyakinannya, kuat jiwanya, sanggup melaksanakan segala perintah agama dengan jelas dan sempurna. Kedua, tujuan sosial. Pada bagian ini beliau mengatakan pendidikan diarahkan agar dapat melahirkan manusia-manusia yang dapat hidup bersama dengan orang lain, saling membantu, menasehati, mengatasi masalah, dan seterusnya. Ketiga, tujuan dakwah Islamiyah. Menurut beliau, agar mencapai tujuan pendidikan yang ketiga ini harus melalui beberapa tahap, yaitu menyebarluaskan ilmu ma'rifat yang didatangkan Al-Quran dan Al-Karim sebagaimana hal itu dilakukan kaum salaf, yakni sahabat dan tabi'in. Kedua, dengan cara berjihad yang sungguh-sungguh sehingga kalimat Allah yang demikian tinggi itu dapat berdiri tegak. Yang ketiga, kurikulum, di mana kurikulum ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, ilmu-ilmu yang dapat menyempurnakan agama dan akal. Berdasarkan pandangannya, beliau membagi ilmu kepada dua bagian. Yang pertama, ilmu yang berkaitan dengan mendidik, mengajar, dan membimbing manusia tentang akidah, kecakapan individual, dan masyarakat. Yang semuanya ini dinamai ilmu syamliyah, karena semuanya itu datang berdasarkan informasi yang didengar dari wahyu dan utusan Tuhan. Kedua, ilmu yang berhubungan dengan pembinaan fisik dan akal seperti ilmu kedokteran, matematika, fisika, dan astronomi. Dua, ruang lingkup kurikulum. Menurut beliau, ruang lingkup kurikulum dibagi menjadi tiga bagian, yaitu ilmu agama, ilmu akliyah, dan ilmu asyariyah. Bahasa pengantar dalam pengajaran. Beliau sangat menganjurkan agar mewajibkan penggunaan bahasa Arab dalam pengajaran dan pembelajaran, karena pada pandangannya bahwa penguasaan secara mendalam dan teliti terhadap bahasa Arab merupakan tuntutan Islam dan sesuatu yang fardhu ain hukumnya di kalangan ulama salaf. Metode pengajaran. Dalam metode pengajaran dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama, metode ilmiah, yang berarti metode ilmiah. Beliau menamai ini karena dengan metode itulah akan dijumpai pemikiran yang lurus dalam memahami dalil, argumen, dan sebab-sebab yang menyampaikan pada ilmu, dan orang yang menyampaikan cara tersebut dinamai atolik atau penuntut ilmu. Sementara analisis perenungan di bawahnya terdapat unsur hak dan batil. Terpuji dan mencela metode ilmiah ini berdasarkan pada tiga hal. Yang pertama, sebenarnya alat untuk mencapai ilmu. Yang kedua, penguasaan secara menyeluruh terhadap seluruh proses belajar. Dan yang ketiga, mensejajarkan antara amal dan pengetahuan. Kemudian yang kedua, torik al-irodah. Beliau menamai ini karena metode ini merupakan metode yang mengantarkan seseorang pada pengalaman ilmu yang diajarkannya. Seorang pelajar yang menempuh metode ini disebut murid. Tujuan utama metode ini adalah mendidik kemauan seorang pelajar sehingga ia tidak tergerak hatinya untuk melakukan sesuatu perbuatan kecuali yang diperbolehkan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak menginginkan sesuatu kecuali mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk terlaksananya metode ini diperlukan tiga syarat, yaitu dengan mengetahui maksud dari irodah, kedua dengan mengetahui tujuan yang dikehendaki oleh irodah, dan yang ketiga mengetahui tindakan yang sesuai untuk mendidik irodah tersebut. Yang keenam, etika guru dan murid. Yang pertama, etika guru terhadap murid. Menurut beliau, seorang alim hendaknya memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, khulafa, yaitu orang-orang yang menggantikan misi perjuangan para nabi dalam bidang pengajaran. Kedua, seorang alim hendaknya dapat menjadi panutan bagi murid-muridnya dalam hal kejujuran, berpengaruh teguh pada akhlak yang mulia, dan menegakkan syariat Islam. Ketiga, seorang alim hendaknya menyebarkan ilmunya tanpa main-main atau sembrono.
Yang kedua, etika murid terhadap guru. Menurut beliau, etika yang harus dilakukan seorang murid terhadap gurunya ada 4 hal. Yang pertama, seorang murid hendaknya memiliki niat yang baik dalam menuntut ilmu, yaitu mengharapkan keridhaan Allah. Kedua, seorang murid hendaknya mengetahui tentang cara-cara memuliakan gurunya serta berterima kasih kepadanya. Ketiga, seorang pelajar hendaknya mau menerima setiap ilmu sepanjang ia mengetahui sumbernya. Keempat, seorang pelajar hendaknya tidak menolak atau menyalahkan mazhab yang lain atau memandang mazhab orang lain sebagai mazhab orang-orang yang bodoh dan sesat. Terima kasih kepada 3 rekan saya sebelumnya yang telah menjelaskan mengenai beberapa tokoh filsafat pendidikan Islam. Pada kali ini, saya akan menarik kesimpulan dari seluruh materi yang telah dipaparkan tadi. Nah, pada kelompok 7 ini, kami memperkenalkan 3 orang tokoh filsafat pendidikan Islam. Yang pertama ada Ibnu Taimiyah, yang kedua Ibnu Miskawai, dan terakhir Ibnu Khaldun. Nah, Ibnu Taimiyah, tokoh yang pertama. Menurut beliau, bahwa hal yang paling utama dan mendasar dalam falsafah pendidikan adalah at-tauhid, yaitu menyatakan 2 kalimat syahadat sebagai pangkal utama ajaran Islam. Tauhid menurut beliau dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama tauhid rububiyah, yang kedua tauhid uluhiyah, dan yang ketiga ada tauhid asma dan sifat. Nah, untuk tokoh yang kedua ada Ibnu Miskawai. Nah, pemikiran Ibnu Miskawai ini mengenai pendidikan didasari oleh beberapa filsafat, yaitu filsafat manusia, filsafat jiwa, dan juga filsafat akhlak. Dalam filsafat manusia, Ibnu Miskawai menerangkan bahwa manusia terdiri atas jasmani dan rohani. Dengan itu, manusia dinilai memiliki potensi dan kemampuan yang mendasari pribadinya. Namun, hal ini dapat berubah karena dipengaruhi oleh faktor luar, yaitu pendidikan. Nah, yang terakhir, tokoh ketiga ada Ibnu Khaldun. Nah, Ibnu Khaldun ini orangnya sangat matang di bidang intelektual dan sosial. Beliau membentuk kerangka dalam memformulasikan teori-teori ilmu sosial dan pendidikan. Menurut Ibnu Khaldun, ilmu pendidikan bukanlah suatu aktivitas yang semata-mata bersifat pemikiran dan perenungan yang jauh dari aspek pragmatis dalam kehidupan. Akan tetapi, pendidikan itu merupakan ilmu dan tidak lain merupakan gejala sosial yang menjadi ciri khas dari suatu insan. Nah, cukup sekian presentasi dari kelompok 7. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.